أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dan para peserta program Belajar Tahsin, kita kembali di program kita, program Belajar Tahsin yang alhamdulillah saat ini sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Ahmad Kamil Hafizahullah Ta'ala, dan yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan atau melanjutkan materi pembahasan program Belajar Tahsin kita. Dan seperti biasa juga nanti di segmen kedua atau segmen setelah penyampaian materi, kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang ada dimanapun untuk bisa bergabung bersama kita memperdengarkan bacaannya, terkhusus untuk para peserta program Belajar Tahsin yang sudah ada di dalam Zoom. Baik, kita langsung sapa Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustadz. Udah siap untuk menyampaikan materi ya, Ustadz? Insya Allah dari tadi. Oke, siap. Masya Allah. Kalau gitu langsung, Ustadz, kita persilakan. Tafadhol masykur. Baik, insya Allah, Bang Ustaz. Bini'matihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dhallal dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdhalul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila maji'i yaumil ma'lum. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan juga para peserta Zoom Tahsin Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita mengingatkan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita nikmat ketaatan dan nikmat manisnya beribadah dan berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus bisa merasakan nikmat ini, yang mana dia adalah nikmat di atas kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka hendaklah kita terus meningkatkan ketakwaan kita dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadah ketaatanku kepadamu. Tentu tanpa bantuan Allah dan pertolongannya, niscaya kita mustahil dapat melakukan hal-hal tersebut. Salawat beriringan salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada orang yang kita cintai, orang yang selalu kita ucapkan di dalam lisan kita mencintai dia, orang yang kita rindukan pertemuan dengannya, orang yang menjadi junjungan dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia seluruhnya. Dialah Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan juga para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kali ini kita masih kaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya. Pada pembahasan yang pertama dari pertemuan bersama saya, kita membahas letak-letak huruf secara keseluruhan dari huruf-huruf hijaiyah yang ada. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita membahas lebih terperinci tentang huruf-huruf yang keluar daripada halqum, yaitu keluar daripada tenggorokan. Ada yang dari bawah, tengah, dan dari atas.
Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang huruf halqum ini, yang mana huruf halqum ini adalah huruf izhar. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqum yang 6 ini, dan 6 ini adalah kesemuanya adalah huruf izhar, maka nun mati atau tanwin tadi yang dinamakan hukumnya izhar masih diberikan gunnah padanya, masih diberikan dengung padanya, tentunya dengan kadar yang sangat ringan. Dan kita juga berbicara pada pertemuan yang lalu itu derajat atau tingkatan dengung pada bacaan Al-Quranul Karim yang mana kita telah sebutkan ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah akmal ma yakun atau akmal ma takun, kemudian kamilah, kemudian naqisah, dan ini yang terjadi pada huruf-huruf izhar, yaitu huruf halqum tentunya di sini. Kemudian yang keempat adalah yaitu angqas, yaitu setiap mim atau nun yang berharokat baik fathah baris atas, ma, na, ataupun kasrah baris bawah, mi, ataupun dhammah, mu, atau nu. Baik. Para pemirsa Rosatif yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melihat kembali tentang huruf-huruf halqum atau huruf-huruf halqi tadi. Di mana huruf halqi tadi, kalau kita melihat dari sifat huruf halqi tadi, maka akan kita dapatkan 2 huruf halqi itu memiliki sifat tebal, dan 4 daripada huruf halqi yang 6 ini memiliki sifat tipis. Maka kita urut. Yang keluar daripada tenggorokan yang paling bawah adalah huruf A dan huruf H. Kemudian tenggorokan tengah adalah huruf A dan huruf H. Kemudian yang keluar daripada tenggorokan paling atas adalah huruf kha dan huruf gha. Huruf kha dan huruf gha. Maka kita akan dapatkan 2 dari huruf halqum tadi, yaitu tenggorokan yang paling atas. Maka dia kalau kita melihat dari sifat tebal, maka dia masuk ke dalam sifat isti'la. Maka dia masuk ke dalam sifat isti'la. Adapun yang 4-nya masuk ke dalam sifat istifal. Nah, itu maknanya adalah ketika kita menyebutkan huruf gha dan huruf kha, maka suara kita menebal atau ke atas. Nah, kemudian adapun ketika kita menyebutkan sisanya daripada huruf halqi ini, maka suara kita menipis, yaitu pada huruf ha, a, ha, dan a. Baiklah para pemirsa Rosyad TV dan juga para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat kepada gambar. Mari kita melihat kepada gambar. Ada huruf isti'la dan huruf istifal. Ada huruf isti'la dan huruf istifal. Kami minta bisa di huruf isti'la dan huruf istifal. Huruf isti'la dan huruf istifal dijelaskan di sini oleh Syekh. Ini para pemirsa kita bisa sekalian belajar bahasa Arab ya. Boleh dicatat. Sekalian bisa belajar bahasa Arab. Al-isti'la wal istifal, yaitu isti'la dan istifal. Al-huruf al-arabiyyah min haitsu ittijah as-saut, min haitsu ittijah as-sauti, huruf-huruf bahasa Arab ditinjau dari mengarahnya suara. Huruf-huruf bahasa Arab ditinjau dari mengarahnya suara. Maka dari sisi ini terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah musta'liyah, yaitu artinya ke atas, alin. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu pujilah Rabbmu yang maha tinggi. Alin, di atas. Musta'liyah, itu suara yang ke atas. Kemudian
mustafilah, yaitu ke bawah. Makanya kita kalau kita melihat ya, minyak bumi yang terakhir adalah aspal. Baik, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musta'liyah itu dikatakan oleh Syekh yatasa'adu as-sautu 'inda an-nutqi biha ila al-hanakil 'ala. Itu suara menanjak ke atas atau suara mengarah ke atas ketika pengucapannya, mengarah ke langit-langit atas. Dan hurufnya ternyata huruf isti'la itu tidak terbatas hanya pada 2 huruf aja. Bukan hanya 2 huruf yang kita sebutkan pada hal kita tidak. Ternyata dalam makhraj yang lain juga masih ada huruf isti'la. Yang mana hurufnya ada 7, digabungkan dalam sebuah kalimat yang mudah dihafal bagi orang Arab, yaitu khussa dautin kidh. Khussa dautin kidh. Yang mana sekali lagi kita ulangi, hurufnya adalah khussa dautin kidh. Yang mana kalau kita melihat daripada 7 huruf ini, maka akan kita dapatkan huruf kha dan huruf gha ini adalah huruf halqum. Tempat keluarnya adalah tenggorokan. Sifatnya adalah isti'la. Tempat keluar hurufnya adalah tenggorokan asal keluarnya. Namun dia memiliki sifat yang namanya itu isti'la, itu suara berada di atas, ke atas. Baiklah, kemudian kita lanjutkan mustafilah, yaitu suara yang ke bawah. La yatasa'adu as-sautu 'inda an-nutqi biha ila al-hanakil 'ala. Itu suara tidak naik nanjak ke atas. Tidak mengarah ke atas ketika pengucapannya, yaitu tidak mengarah kepada langit-langit atas. Baik. Huruf-huruf isti'la dia adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada 7. Itu ada huruf kha, kita rasakan coba suaranya ke atas kan. Kha, huruf sa. Baiklah para pemirsa, peserta bisa dipraktekkan sekalian. Sa, suara ke atas kan. Sa, huruf dhad juga. Ba, kemudian huruf gha, kemudian huruf ta. Baik, kemudian huruf qa, kemudian huruf dha. Kemudian ada pun huruf-huruf yang istifal, yaitu huruf yang selain huruf isti'la ini. Itu sisanya berarti. Sisa huruf istifal adalah huruf selain daripada huruf ini. Yaitu ada sisanya, huruf hijaiyah ada 28, kita kurangi 7. Maka sisanya 21 huruf. Itu adalah huruf istifal. Contoh, huruf yang berada pada huruf halqi. Huruf A. Suara tidak naik ke atas. Tapi A. Kemudian huruf Ha. Tidak boleh suara ke atas. Ha. Makanya salah satu yang diajarkan oleh masyayikh kita, ulama qurra baik di Masjid Nabawi dan juga guru kami Syekh Abdul Karim, beliau mengajarkan dengan cara membukakan rahang dan juga melebarkan. Jadi dibuka ke bawah. Ha agar sempurnanya suara tersebut tidak naik ke atas. Baiklah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya huruf istifal adalah sisa daripada huruf isti'la ini. Baik. Kemudian kami minta kepada admin mungkin bisa membukakan halaman 163. Setelah paling bawah 163. Terus 163. Iya, siap. Cukup. Ternyata di sini ada huruf yang kita lihat tanda panah. Ada yang terkadang dia ditebalkan dan pada jati dirinya adalah dia tipis.
itu suara ke bawah. Namun ada huruf yang pada keadaan dia terkadang ditebalkan, terkadang ditipiskan. Ini adalah pengecualian pada 3 huruf. Itu huruf A terkadang dengan riwayat yang lain bisa dibaca O. Kemudian huruf Allah, lafzul jalalah, itu dibaca lo. Kemudian Allah, lallah, maka dia tebal ya. Ini pengecualian. Kemudian ada satu huruf lagi, huruf ra. Dia terkadang dibaca tebal. Ketika di murakkab, ketika kasrah, maka dia sangat tipis. Ri. Suara benar-benar ke bawah. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada riwayat yang lain juga selain lafzul jalalah, huruf lam ini ditebalkan. Lo, terkadang dibaca lo pada qiraah yang lainnya, itu karena qiraah yang kita baca adalah qiraah Asim dari riwayat Hafiz an Asim. Baiklah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami minta kepada admin bisa kembali lagi kepada halaman yang 154, kembali lagi. Baik. Kita melihat di sini, inilah gambaran suara yang naik dan gambaran suara yang mengarah ke bawah. Pada gambar yang sebelah kanan kita, para pemirsa, adalah gambar huruf qaf. Lidah belakang naik, suara ke atas. Q, I, U. Baik, kemudian adapun pada gambar sebelah kiri kita melihat di sini adalah suara mengarah ke bawah. Itu pada makhraj huruf kaf. Ka. Bukakan lagi, tidak mengapa. Ka. Maka dia suara mengarah ke bawah. Baiklah Bapak Ibu saya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan kepada makna daripada tafkhim dan tarqiq. Dan nantinya tafkhim dan tarqiq ini ada kaitannya dengan isti'la dan istifal. Itu suara ke atas dan suara ke bawah. Maka ada kaitannya nantinya. Baiklah para pemirsa dan para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada admin untuk menggeser gambar berikutnya. At-tafkhim wa tarqiq itu tebal dan tipis. Minta admin bisa menggeser. At-tafkhim wa tarqiq itu tebal dan tipis. Saya minta kepada admin bisa menggeser. Baik. At-tafkhim lughatan at-ta'zim. Tafkhim secara bahasa artinya at-ta'zim, yaitu membesarkan atau menggemukkan atau menebalkan. Adapun secara istilah yang dimaksud adalah huwa simanun ya'taril harfa, yaitu ketebalan yang berada pada sebuah huruf. Ketebalan yang berada pada sebuah huruf. Fayamtali'ul famu bisadah. Maka mulut penuh dengan gema. Wadzalika litadayyuqil halqi, dan sebabnya adalah karena tenggorokan menyempit. Kita lihat gambarnya, tenggorokan menyempit. Wa tasa'udi sautil harfi ila qubbatil hanaqi, dan naiknya atau mengarah ke atasnya suara huruf menuju langit-langit. Maknanya adalah at-tafkhim ini, yaitu yang artinya tebal. Secara istilah maknanya di sini adalah yaitu tebal yang berada pada sebuah huruf, kemudian mulut seakan menggema, membulat. Kho ke atas, kho menggema ke atas. Kemudian
kita merasakan juga tenggorokan kita menyempit karena menutup. Kita bisa merasakan pada huruf halqi yaitu huruf kha dan huruf gha. Coba kita ucapkan gha, gha. Kemudian kha, kha, kha. Suara ke atas. Kemudian lidah belakang kita menutup sehingga tenggorokan juga mengikut menutup. Para pemirsa Rosyad TV dan juga para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antara menebalkan dan juga antara isti'la, maka kaitannya sangat erat. Karena ketika suara tersebut yang dinamakan isti'la berada atau menuju kepada atas langit-langit, maka terjadilah yang namanya tebal. Maka terjadilah yang namanya tebal. Terjadilah yang namanya tebal. Baiklah. Kemudian dan dikatakan oleh Syekh wa huwa mustahaqqul isti'la. Yang mana tebal ini, yang mana tafkhim tebal ini merupakan hak pada sifat isti'la. Yang mana tebal ini merupakan hak yang terjadi pada sifat isti'la. Ketika suara ke atas maka dia menjadi tebal. Maka yang mana tebal ini menjadi hak yang berada pada sifat isti'la. Baiklah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat kepada halaman berikutnya. At-tarqiq, yaitu tipis. Wa huwa nuhulun, kita bisa melihat kepada halaman berikutnya admin. Wa huwa nuhulun ya'taril harfa. Yang mana tipis itu adalah tarqiq, yaitu tipis, maknanya adalah nuhul, yaitu artinya tipis juga. Tipis yang berada pada sebuah huruf. Tipisnya sebuah huruf. Maka mulut tidak seperti menggumpal atau menggema. Jadi lebih melebar mulut. Ka, ha. Adapun tadi mulut seperti menggumpal, membulat. Kha, dha. Kemudian gha. Adapun ini melebar mulut. Tidak seperti membulat atau maknanya adalah yamtali'ul famu bisada, seperti menggema ke atas. Maka pada tarqiq yaitu tipis, yaitu tipisnya yang berada, tipis yang berada pada sebuah huruf, maka mulut tidak menggema atau mulut tidak menggumpal. Itu suara menyebar dan suara menuju ke bawah. Wa dzalika li'adami tadayyuqil halqi. Dan itu karena sebabnya adalah karena tenggorokan itu tidak menyempit. Tenggorokan tidak menyempit. Nah, kita melihat di gambar yang sebelumnya tenggorokan lebih menyempit. Contoh kita mengucapkan huruf yang mudah ya. Contoh kita ucapkan huruf ha. Ha. Keluar dari tenggorokan, namun tenggorokan bagian atas ini tidak menempel. Lihatin tenggorokan yang dekat langit-langit atas, belakang ya, dekat lidah-lidah. Jangan ha, tapi jangan ha, tapi lebarkan ha. Tenggorokan tengah nempel, tenggorokan atasnya tidak menempel. Ha. Atau dengan huruf kaf, ka. Lebih melebar lagi tenggorokan. Ka. Wa adami tasa'udus sauti ila al-harfi ila qubbatil hanaq. Dan suara tidak menanjak, tidak menuju mendaki ke atas. Suara tidak menuju ke atas langit-langit, ke atas kubah langit-langit. Jadi suara ke bawah menujunya. Ka, ha. Itu dengan melebarkan. Baiklah, Pak saya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkas kita maknai bahwasanya antara tafkhim dan isti'la ada kaitan erat. Yang mana tafkhim sifat tebal ini merupakan hak daripada sifat istifal yang harus diberikan pada sifat istifal. Itu tebal ini adalah merupakan sifat yang harus diberikan kepada isti'la, maaf. Adapun at-tarqiq sifat yang harus diberikan atau yang berada pada sifat istifal. Itu ringkasnya.
Cara menebalkan huruf yang 7 tadi, yaitu dengan cara jangan melebarkan mulut. Menarik rahang sedikit ke bawah. Lebarkan. Adapun huruf-huruf yang cara menebalkan huruf yaitu jangan melebarkan mulut. Jangan dilebarkan. Dan jangan ditarik rahang ke bawah. Jangan, akan tetapi seperti dibulatkan. Seperti dibulatkan. Ho. Bukan juga seperti ini. Ho. Jangan. Tapi ho. Jangan dilebarkan. Ho. Kemudian gho. Kemudian vo. Kemudian huruf so. Kemudian huruf bo. Kemudian huruf po. Semua ini suara ke atas dan kaitannya erat dengan isti'la. Kemudian yang tipis adalah hak yang berada pada sifat istifal dengan cara melebarkan mulut dan menarik rahang sedikit ke bawah. A, ka, la, na, ma, ya, wa, dan seterusnya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan isti'la, ya mesti kita berikan sifat yang namanya tafkhim. Maka kita memberikan sifat tafkhim. Kemudian kalau istifal maka kita berikan yaitu tipisnya. Baik ya, kaitannya erat sekali tafkhim dengan isti'la dan tarqiq dengan istifal. Baiklah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat langsung kepada halaman 159. Kita lihat. Maka kita melihat di sini ada tingkatan tebal pada sebuah huruf. Ternyata tebal ini memiliki tingkatan. Tentu tingkatan ini adalah pendapat yang kita ambil daripada ulama qurra yang bernama Ibnu Tahhan yang meninggal tahun 561 Hijriah. Pendapat ini yang lebih mudah untuk kita pahami tentunya. Yang pertama adalah tingkatan tafkhim, yang tingkatan tafkhim al-huruf al-isti'la, yaitu maratib tafkhim li huruf al-isti'la, yaitu tingkatan tebal yang terjadi pada huruf isti'la. Karena nanti ada huruf A, La, sama Ra, dia bukan huruf isti'la, tapi terkadang dia ditebalkan. Nah, jadi di sini Syekh ingin menjelaskan tingkatan tebal yang terjadi pada huruf isti'la yang 7. Baiklah, tingkatan yang pertama adalah yaitu tingkatan tertinggi adalah ketika dia fathah. Maka suara semakin menuju ke atas. Ho, gho, vo, so, bo, po. Suara semakin menuju ke atas. Kemudian tingkatan yang di bawahnya adalah yaitu tingkatan kedua ketika dia didammahkan berbaris depan. Nah, bukan berbaris atas. Yaitu hu. Suara ada ke atas, namun ada yang seperti tertuju fokus ke depan. Seperti fokus ke depan. Karena walan yatimmu dhamma illa bisyafataini dhamma. Dan suara dhamma, yaitu berbaris depan ini tidak akan sempurna kecuali dengan kita memonyongkan mulut. Maka sifat isti'la'nya atau sifat tebal pada huruf isti'la ini tetap ada, namun tidak setebal pada harakat fathah. Hu ke atas dan sedikit ada maju. Kemudian sifat yang ketiga adalah tingkatan yang ketiga adalah al-maksur, yaitu ketika kasrah maka tetap ada tebal pada huruf isti'la'nya. Tetap ada sifat tebal pada huruf isti'la'nya namun berkurang. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Ulama mengatakan tetap ada namun berkurang. Dan tidak boleh malah kita memaksakan ditebalkan sekali. Seperti kita mengatakan ti, jangan kita katakan pi.
Tui. Maka ini kita memaksakan untuk menebalkannya sekali. Tui, tui, atau wi, atau khi. Tapi kita melebarkan sedikit, itu ti, ti, ti. Kemudian ri, dan juga tidak usah melebarkan mulut ke bawah. Ri, jangan. Tapi ri, sedikit saja. Kemudian juga huruf khi, dan huruf-huruf yang lainnya. Maka inilah tingkatannya. Fathah yang paling atas, dhamma pertengahan, kasrah yang paling bawah. Amma sakin fayu'tabaru mashkulan biharakati ma qablah. Adapun kalau misalnya huruf-huruf isti'la tersebut adalah sukun, maka tingkatannya adalah tergantung dengan huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya fathah, maka dia masuk tingkatan yang paling atas. Yaqu. Makanya yaqu. Maka dia lebih tinggi, tingkatan paling tinggi. Kemudian ketika dia dhamma, maka tingkatan yang pertengahan. Ketika huruf isti'la'nya sukun, kemudian dia dhamma, maka dia berada pada posisi pertengahan. Suku. Kemudian kalau dia kasrah, maka tingkatan yang paling bawah. Seperti contohnya juga adalah ghairil mau. Maka huruf gha di sini adalah tingkatan paling atas. Yaitu tingkatan fathah. Tingkatan tebal huruf isti'la yang paling atas. Maka ketika pengucapannya tidak boleh kita mengucapkan ghairil mau. Jangan. Kan tapi harus seperti itu maknanya tidak boleh kita melebarkan mulut. Ghairil mau. Jadi maghdub gha-nya di sini adalah tingkatan paling atas karena dia sukun, sebelumnya berharakat fathah, dan kita bisa mengkiaskan pada contoh-contoh yang lain yaitu huruf-huruf isti'la yang lainnya. Baiklah para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu huruf istifal dan huruf isti'la. Yang mana di huruf isti'la ini ada dua huruf halqi, yaitu huruf gha dan huruf kha. Kemudian kita membahas kaitan antara tafkhim dan tarqiq dengan kedua sifat ini, sifat istifal dan isti'la. Kemudian kita membahas pada kesempatan ini tingkatan tebal pada huruf-huruf isti'la. Baiklah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas pemaparan materinya dan penjelasannya. Sebelumnya Ustadz, untuk persiapan surat apa yang kita baca di pertemuan kali ini Ustadz? Oh, host belum tahu ya? Host belum dapat info. Surat Al-Lahab. Sudah kita kabari surat Al-Lahab. Siap Ustadz, untuk persiapan aja Ustadz. Oke, siap. Baik, kita persilahkan untuk para peserta dulu atau para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Ada Pak Rudi Hartono langsung, Masya Allah. Silahkan Pak Rudi. Dan peserta yang lain silahkan angkat tangan kalau mau memperdengarkan bacaannya. Baik, kita persilahkan Pak Rudi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Di Bogor ya Pak ya? Di Bogor, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ada salam dari Abu Fatu, Ustaz. Saya lagi sambung bareng dia. Masya Allah. Ya. Baik, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, Masya Allah Pak Rudi. Barakallahu fiik. Pak Rudi, perlu saya ingatkan, huruf po itu huruf isti'la atau istifal? Isti'la Ustaz, tebal dan Tebal, tidak betul. huruf Betul. po. Saya agak sulit. Betul, memang Pak Rudi kendala di sini ya. Betul. Jadi tebal itu bukan berarti kita memoncongkan mulut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan tapi po. Suara ke atas. Po. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, alhamdulillah lebih bagus Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi suara ke atas bukan ke depan. Nah, nanti itu dimoncongkan ketika dia pu. Nah, maka kalau po ini tingkatan huruf tebal pada isti'la tingkatan keberapa Pak? Tingkatan pertama Ustaz, karena dia fathah, Ustaz. Fathah, Iya, betul. Baik. Alhamdulillah Pak Rudi. Baik. Maka suara ke atas ya. Nah, kemudian tabbat yada. Nah, saya ingin Pak Rudi lebih menjelaskan da di sini. Huruf dal tentunya huruf istifal. Coba diulangi lagi Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masya Allah, bagus, alhamdulillah. Kemudian ayat yang kedua, ma'auna. Ini kira-kira tingkatan isti'la yang keberapa? Tingkatan tebal pada huruf isti'la yang keberapa? Tadi barusan yang berapa ya? Yang ketiga ya Ustaz ya, yang dimatiin. Yang ketiga atau yang keempat tadi? Yang ketiga atau yang keempat ya? Nah, jadi penjelasan yang terakhir adalah baris yang terakhir. Kalau huruf isti'la-nya itu yang 7 tadi itu sukun, maka dia kita melihat kepada harokat sebelumnya. Kalau dia harokatnya adalah fathah, maka dia kembali kepada tingkatan yang pertama. Nah, kalau dia harokat sebelumnya adalah dhamma, maka tingkatan yang kedua. Tapi kalau dia kasrah, maka tingkatan yang ketiga. Nah, jadi misalnya ketika dia seperti ini, maka kembalinya kepada tingkatan yang keberapa Pak? Pertama Ustaz ya? Pertama. Jadi nggak boleh. Jadi kita benar-benar ma'auna. Ulangi lagi Pak. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah, bagus, alhamdulillah. Nah, sudah tebalnya cukup. Cuman waspada, harus diberikan sifat yang namanya ada nama sifat yang lainnya, namanya sifat rokhawah, suara yang mengalir. Auna. Nah, sampai dia seperti bulat tuh. Auna. Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah huruf jim pada ayat yang kelima. Hati-hati. Jim ini bukan jimnya orang Jawa. Bukan Fiji, ji terlampau ditekan di tengah tenggorokan, di tengah langit-langit. Tapi sekedar menempel. Fiji diha halus. Fiji lebarkan saja karena kan dia istifal. Apalagi dia kasrah. Fiji diha, Fiji diha. Oke, baik. Pak Rudi Hartono nih nampaknya orang Jawa ya. Betul Ustaz. Kalau Hartana baru orang Sunda. Betul. Baik, coba silakan Pak diulangi ayat kelima. Fi jidha hablum min masad. Oke, masad huruf dal di mana keluarnya Pak? Dia qalqalah kubro, huruf dal itu ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri bagian atas. Betul. Ya. Masad. Jangan sampai tidak menempel ujung lidahnya. Baik Pak Rudi, bagus, alhamdulillah, barakallahu fiik.
Mumtaz, insyaallah. Fadhal, silakan yang lainnya. Baik, kita ke peserta selanjutnya. Jazakumullah khairan Pak Rudi Hartono. Baik, ada Ibu Nahdiatur Rosyidah di Trenggalek, Jawa Timur. Silakan Ibu. Ibu Nahdiatur Rosyidah masih terhubung bersama kami? Masih. Oh masih, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu. Iya. Monggo Bu, silakan. Nggih. Nggih, Tan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Saya ulang ya, Tat. Oke, kena mime ya Bu ya. Iya. Wa imra'atuhu Masih. Ulangi lagi Bu. wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Baik, Ibu Nahdiatur Rosyidah di Trenggalek, Jawa Timur. Aman kan Bu? Kena gempa nggak? Kerasa gempa? Iya, parah. Masya Allah. Iya. Semoga Allah berikan ketabahan dan semoga Allah berikan kekuatan insya Allah. Amin. Baik, Ibu Nahdiatur Rosyidah. Pertama perhatikan huruf po. Memang suara ke atas, tapi jangan sampai tembus ke hidung. A'udzubillahi minasyaitonir. Po. Jangan sampai tembus ke hidung. Syaiton. Sedikit lagi tembus ke hidung. Coba diulangi sekali lagi Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, mumtaz Bu. Baik. Alhamdulillah. Kemudian yang ayat yang ketiga, huruf shad itu adalah huruf isti'la atau istifal Bu? Huruf Isti'la. Oke, iya. Kemudian huruf isti'la ini berada pada posisi yang keberapa tingkatannya? Yang pertama, Yang pertama, karena dia sukun sebelumnya fathah, maka jangan, maka lebih kita tebalkan. Sayaslana, lebih ditebalkan. Coba sekali lagi Bu. Aduh, saya kesulitan loh, Tat, kalau saya takut, Tat. Oke, nggak apa-apa, coba. Sayaslana dzata lahab. Oke, bagus Bu. Alhamdulillah sudah lebih tebal. Kemudian yang terakhir adalah ayat yang kelima, huruf ba. Ini istifal atau isti'la Bu? Istifal, betul, tipis. Iya. Karena dia tidak ada di khussadatin kil. Iya. Maka dan juga dia memiliki sifat ketika disukun yaitu sifatnya qalqalah. Iya. Nah, maka dia di sini di tengah kalimat qalqalah sughra atau kubra Bu? Sughra, Tat. Sughra, maka tidak boleh ada suara hablum, jangan, tapi hablum. Oh gitu ya, Tat. Oke, silakan fi jidha. Fi jidha hablum min masad. Oke, Masya Allah. Jadi dilebarkan juga apa? Hablum. Jangan ada suara e-nya. Oke, Ibu Nahdiatur Rosyidah. Bagus, alhamdulillah. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Baik. Makasih, Tat. Sama-sama, Ibu. Baik, kita ke peserta selanjutnya. Ada
Ada Bapak Heri Abu Zubair. Silakan Pak Abu Zubair. Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Sudah dibuka mic-nya? Kita beralih ke peserta yang lain dulu. Ada Ibu Safrida. Silakan Ibu Safrida. Ya, Assalamualaikum Ya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dibaca. Surah Al-Ahqaf ya Ustadz. Betul, betul Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Waalaikumsalam. Ulang ya Ustadz ya. Oke, Bu. Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, Masya Allah. Baik, Ibu Safrida di Medan. Barakallahu fiik Ibu. Ayat yang pertama yang kita ingin ingatkan, huruf ba. Huruf ba ini keluarnya dari mulut Bu ya. Betul? Dari bibir Ustaz. Betul, dari bibir, betul. Nah, baik, dari bibir. Dari kedua bibir yang menempel. Namun tidak harus ditekan. Tidak terlampau ditekan, yaitu maknanya adalah tabbat. Nah, jadi sekedar menempel saja. Ba, bukan ba, tapi ba. Dan dilebarkan. Jadi tabbat yada tabbat. Oke, wa tab. Nah, sekedar menempel tapi jangan ada seperti kedua bibir seperti Gitu, Ustaz. Iya, seperti tabbat, jangan, tapi tabbat yada menempel dan sekedar. Silahkan. Tabbat yada. Sekali lagi, tabbat, sekali lagi. Udah Ustaz. Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, Ibu, huruf dal di mana tempatnya, Ibu? Huruf dal dekat gigi seri bagian atas, bagian tumbuh gigi itu, Ustaz. Oke, betul. Da, tabbat, yada, da. Kurang tidur saja. Oke. Ustaz. Oke, jadi lidahnya menempel dan mulutnya diistifalkan, karena kan huruf istifal. Nah, sekali lagi, Bu. Ayat 1 tadi ya, Ustaz. Oke, ya betul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Kemudian ayat yang terakhir, qalqalah pada huruf dal, fi jidha hablum min masad. Coba huruf dalnya, qalqalahnya, fi jidha. Fi jidha hablum min masad. Oke, masad. Bukan masad, bukan pakai tengah langit, tapi ujung lidah nempel ke gusi. Masad. Oke, sekali lagi Bu. Fi jidha hablum min masad. Oke, masad. Oke, baik ya. Baik Ibu, jazakillah khairan, Ibu Safrida di Medan. Barakallahu fiik wa zadakumullahu taufiqan. Terima kasih ya Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Safrida.
Dan kita persilahkan terlebih dahulu para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di malam ini bisa di nomor telepon 0822 88 88 6630 dan sudah ada yang tersambung sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nek Ros. Iya Ustaz. Masya Allah. Silakan Nek. Ya, bosan ngajarin nenek ya nenek susah ini Ustaz. Enggak apa-apa, Nek. Silakan. Ketawa sendiri orang bodoh kali neneknya jalan kita bodoh Ustaz. Enggak, Nek, yang penting berusaha, Nek. Ini soalan Ustaz sabar ngajarin nenek ya Ustaz. Mudah-mudahan nenek. Sabar. Nenek sabar ya, Nek, dikoreksi. Alhamdulillah nenek senang dikoreksi. Monggo, Nek, silakan. Iya, makasih. Mohon bimbingannya Ustaz. Oke, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma asna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum masad. Oke, Masya Allah, Nek Ros. Alhamdulillah. Nenek boleh melihat ayat kedua. Oke. Oh, ada di situ ada huruf gha kan, Nek? Huruf gha. Ma'auna. Ada huruf gha kan? Iya. Iya. Ini huruf gha adalah huruf isti'la yang barusan kita pelajari. Dan dia berada pada tingkatan isti'la yang keberapa, Nek? Maaf, kalau itu enggak kurang Nggak ikut? enggak Oke. Tingkatan isti'la yang pertama. Baik. Maka dia lebih tebal, kemudian Nenek memberikan sifatnya, ada sifat namanya memanjangkan suara. Jangan au na, tapi panjangkan sedikit, Nek. Au na. Coba ulangi, Nek. Au na, coba. Oke, sekali lagi. Ma au na, coba. Anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi, Nek, coba. Ma asna. Mulut dibulatkan. Au. Asna. Oke, bagus, Nek. Alhamdulillah. Sudah oke. Alhamdulillah. Kemudian yang ayat yang ketiga, huruf isti'la'nya juga ada huruf shad. Sayos. Suara agak memanjang. Sayos. Lahab. Sekali lagi, Nek. Saya lana. Panjangkan. Suaranya panjangkan, Nek. Yos. Lahab. Sekali lagi, Nek. Coba. Saya lana lahab. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Nek. Kemudian yang terakhir, coba saya ingin dengar ayat yang kelima. Hadelum, haluskan kolkolahnya, kena kolkolah kecil. Silakan. Jidiha hablum min masad. Coba Nenek ulangi kata hadelum. Fi jidiha hablum min masad. Oke, Nek, mantap, Nek. Masya Allah. Oke, 2 jempol, alhamdulillah. Baik, Nenek Ros di Asahan, jazakillah khairan, barakallahu fiki. Sangat ya Ustaz, Nenek minta maaf Ustaz. Iya, Nek, sami-sami, Nek. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke pembaca selanjutnya. Ada Pak Rangga Panji dari peserta kita. Silakan Pak Rangga Panji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rangga Panji di Bogor ya. Silakan Ustaz. Pak. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir Pak Rangga, suaranya coba ini kan Pak, menggema ke saya jadi nggak jelas. Ulangi lagi Pak. Apa tuh? Masih Ustaz? Oke, sudah. Lihat huruf A jangan O ya, tapi lebarkan, istifal kan A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, baik. Baik Pak Rangga Panji di Bogor, barakallahu fiik. Pertama kita melihat di sini tabbat yada. Dia bertasydid namun tidak ditahan. Jangan tabbat yada. Ini tertahannya lebih lama. Maka ini sebuah kekeliruan. Tapi sekedarnya sadar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan terlampau lama. Tabbat yada. Jangan. Tabbat yada. Ulangi. Sekali lagi Pak. Halo Pak Rangga. Pak Rangga, halo. Pak Rangga Panji, halo. Iya, terputus sepertinya Ustadz. Mungkin kita bisa baik. ke peserta selanjutnya. Ada Pak Hakim, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, Masya Allah. Bapak Muhammad Hakim. Perhatikan pada ayat yang kedua, huruf isti'la pada gha, di samping dia memiliki sifat tebal, suara ke atas, tapi dia memiliki sifat yang namanya rohwa. Rohwa itu suara yang mengalir. Kalau bahasa kitanya remnya blong, jadi bablas suaranya. Jadi nggak boleh tapi lebih panjangkan lagi suara sedikit. Oke, bisa diulangi sekali lagi Pak, ayat kedua. Jangan terputus. Jangan seperti sakta.
Ma'auna. Jadi suara seperti bersambung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, Masya Allah. Ayat yang ketiga silakan diulang lagi. Coba Pak Hakim. Sayasla naran dzata lahab. Oke, lagi. Sayasla naran dzata lahab. Oke, tempo memanjangkan suaranya lebih dipendekkan lagi sedikit. Nah, coba huruf shad. Sayaslana. Jangan sayaslana. Ini agak panjang temponya. Oke, dikurangi lagi sedikit. Sayasla naran dzata lahab. Masya Allah. Oke Pak. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ini koreksi dari Ana. Barakallahu fiik. Ustaz. Silakan. Jazakumullah khairan Pak Hakim di Medan, dan kita ke penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Juanda dari Bengkulu, silahkan, sudah tersambung bersama kita. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, boleh, silahkan langsung dibaca Pak. Surat Al-Masad, Pak Juanda. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, Masya Allah. Baik Pak Juanda di Bengkulu, barakallahu fiik. Bapak bisa melihat, bisa merasakan ketika pengucapan huruf H ini keluar dari mana Pak? Huruf H. Apa Ustaz? H yang mana Pak Ustaz? Huruf H kecil keluarnya dari mana Pak? H. Iya, dari mana keluarnya Pak? Dari Kira-kira Bapak coba ucapkan H, dari mana keluarnya? H. Dari kerongkongan. Dari kerongkongan tengah. Maka rasakan dari sana, benar-benar ditekan di sana. Nah, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terasa keluarnya dari tenggorokan. Jangan terlampau kita santai. Rahma. Jadi kurang sempurna. Coba Bapak ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahimnya. Oh, agak ditekan ya Pak Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya nggak kena. Ya Rahim. Sambil dilebarkan huruf istifal. Him. Rahmanirrahim. Coba Pak sekali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Udah lebih bagus. Pesan saya pertama adalah huruf H, Bapak. Coba latihan terletak pada tenggorokan sambil melebarkan mulut. Karena dia adalah huruf istifal. Jadi ini huruf halqi ini yang pelajaran kita yang kedua ini. Kita lebih fokuskan. Kemudian saya minta Bapak baca ayat yang kedua. Ulangi lagi Pak, coba. Ma'auna. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, Masya Allah. Huruf ma di sini di depannya ada bendera di situ. Ada bendera dan dia adalah majjais munfasil. Atau lebih mudahnya untuk kita yang tidak membedakan mana yang satu kalimat atau dua kalimat, maka kita sama ratakan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kita sama ratakan aja panjangnya 5 harakat. Maka anak saya minta Bapak coba lebih dipanjangkan lagi mana?
Berapa harakat Pak Ustaz? 5, silakan. 5. 5 ya. Iya, apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, Pak. Itu belum sampai 5. Belum sampai 5 ya. Itu baru 5. Ma aghna Panjang lagi, Pak. anhu maluhu wa Panjang. Baru masuk huruf A. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, Pak Juanda masih kurang ya huruf panjangnya. Coba ma-nya itu dipanjangkan lagi insya Allah. Jadi temponya dipanjangin. Ma'aun, baru masuk ke A. Jangan ma'aun, jangan. Tapi atau kita ketuk Pak meja. Ma'auna. Dan huruf wa juga dibulatkan mulut, tidak dipanjangkan, dialirkan suara. Sekali lagi. Sekali lagi Pak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah Pak, huruf ma-nya sudah oke, mantap saya bilang. Kemudian huruf gha-nya di sini, huruf gha, bukan huruf qalqalah, panjangkan suara. Coba Bapak ikutin saya. Auna. Nah itu boleh Pak, Masya Allah. Coba ulangi berkata. Ma panjangin. Auna. Sambung semuanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Na-nya cukup 2 Pak panjangnya. Na'an. Na-nya cukup 2. Berbeda dengan ma. Sekali lagi Pak, coba. Oh, na-nya cukup 2 ya. Na-nya cukup 2, nggak ada bendera dia kan? Iya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, baik Pak Juanda, barakallahu fiik, insyaallah latihan terus insyaallah. Kita bukan hanya sekedar tahu, kita butuh membiasakan apa yang kita tahu insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah bimbing kita dan mudah untuk membaca Al-Qur'an. Baik, amin. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Pak Juanda di Bengkulu, dan kita kembali ke peserta program Belajar Tahsin. Tadi Pak Rangga Panji terputus dan ini sudah kembali bergabung bersama kita. Apakah mau dilanjutkan koreksinya dari Ustadz? Iya, Ustadz. Oke, baik Pak Rangga Panji. Silakan Ustadz. Oke, kalau gitu kita minta Pak Rangga Panji diulangin lagi. Masya Allah, silakan Pak Rangga Panji. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Baik Pak Rangga Panji, barakallahu fiik, ternyata masih sama nih ayat yang ketiga tadi, ketahuan lagi kan, tidak berubah. Huruf shad pada ayat yang ketiga itu tebal, ketebalannya pada tingkatan pertama, kedua atau ketiga Pak? Yang shad ya Ustaz? Betul. Shad yang sukun itu pertama atau kedua atau ketiga? Yang pertama Ustaz. Yang pertama. Pasti, jadi jangan sayasla tadi. Sayasla suara ke atas. Sekali lagi. Sayasla naran dzata lahab. Mulut tidak usah moncong, jangan. Tapi gigi ada menggigit. Nah, seperti merapat karena dia ada sifat namanya sofir, suara burung. Nah, jadi sayasla, sekali lagi. Oke. Nah, giginya merapat.
sayasla, suara seperti mengayun ke atas, ke atas. Sayasla naran zata lahab. Oke, satu kali lagi yang koreksi berikutnya adalah naron. Nah, ini kan adalah ikhfa ya. Ron, dan dia lidah menggantung karena dia berada ikhfa'nya pada huruf yang istifal. Huruf dha kan bukan huruf isti'la ya. Maka juga gunanya menjadi tipis. Ron, lebarkan. Sekali lagi ulangi. Sayasla naran zata lahab. Ro-nya tetap tebal Pak. Ro, tapi itu yang tipis. Ron, dari tebal. Ron. Oke, sekali lagi. Sayasla naran zata lahab. Muntas, Masya Allah. Barakallahu Fik, Pak Rangga Panji di Bogor. Barakallahu Fik. Jadi itu kok yang saya koreksi pada malam ini. Semoga Allah selalu membimbing kita. Barakallahu Fik. Jazakallah khair Ustaz. Wa'alaikum. Baik, jazakumullah khairan Pak Rangga Panji di Bogor, dan kita persilahkan dari penelpon. Ada dari Jambi nih Ibu Tini yang sudah bergabung bersama kita. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Masya Allah. Ibu Tini di Jambi. Di Jambi ya Bu ya? Di kota Jambi? Iya, bukan di Merlung. Bukan di Jambi. Bukan, Masya Allah. Baik, Ibu Tini, barakallahu fiik. Perhatikan ketika kita membaca Al-Quran ini, kalau kita bisa membacanya sebagaimana yang dibacakan oleh para sahabat, kemudian Nabi SAW, itu tentunya dengan makhraj orang Arab ya, bukan makhraj orang Nusantara. Maka itu lebih baik. Tapi kalau saat ini belum bisa, masih dalam tahap belajar, insya Allah ada niatan kita belajar, maka paling tidak satu hal, jangan sampai kita ada merubah arti. Maka itu sudah tidak ada diskon lagi. Ketika kita bisa merubah arti, itu maka tidak boleh. Baik, yang pertama perhatikan di sini, Ibu Tini di Jambi. Pertama tabbat. Di sini, maaf sebelum ayat pertama, saya ingin memberikan sifat pada ta'awudz, yaitu bagaimana yang benar ketika mengucapkan huruf shin. Jadi minasya, kayak ibu ngusir ayam ya, minasya, tapi tidak moncong, bukan minasya. Kalau ngusir ayam kan moncong kan, ush, tapi ini enggak, ush, minasya. Ulang ibu, a'udzubillahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekali lagi Ibu, a'udzu, za-nya digigit lidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah Bu, lebih baik Bu, alhamdulillah. Kemudian ayat yang pertama kita lihat tabbat. Nah, di sini ada namanya, kalau kita belajar tajwid ya, tahsin, itu ada namanya hams, suara yang keluar, bukan tabbat yada, tapi ada tabbat, tabbat, tabbat. Ada suara udara yang keluar diberikan. Coba Ibu diulangi pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi Ibu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Apakah Ibu merasakan ada udara yang keluar ketika pengucapan tasukun tadi? Tabbat. Ada enggak? Tabbat.
Itu ada yang sekarang. Nah, sekarang alhamdulillah. Tabbat. Oke. Kemudian ingat Bu ayat yang terakhir ujung dari ayat 1 ini watab. Dia qalqalah kubra, apalagi ada tasydidnya. Watab, jangan watab. Seakan dia tidak ada tasydid, tapi watab. Ulangi sekali lagi Bu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, baik, alhamdulillah. Watab. Coba Bu. Watab. Jangan watab, jangan watab. Naik. Tab. Sekali lagi. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Watab. Jangan terlalu mau cepat temponya Bu, agak lama dikit. Watab. Jadi temponya diperlama Bu ya, sehingga kita memberikan bahwasanya di sini ada tasydid yang maknanya adalah aslinya seperti ini bentuknya. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua hidup. Jadi ada 2 ba di sini, maka lebih ditahan. Baik Ibu. Kemudian coba diulangi ayat yang terakhir Ibu, ayat yang kelima. Fi jidha hablum mim masad. Oke, baik. Kemudian huruf yang ayat yang kelima ini adalah ketika ba qalqalahnya dihaluskan, karena kalau dalam tahsin atau ilmu tajwid namanya qalqalah kecil. Yaitu maka pantulannya juga kecil. Tidak ada hablum. Coba Ibu sekali lagi. Fi jidha hablum. Seakan huruf L gitu aja. Hablum. Fi jidha hablum mim masad. Oke, baik Ibu, jazakillah khairan. Tetap latihan Bu, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Jangan putus asa. Kalau dalam urusan yang lain aja kita bersungguh-sungguh, masa dalam urusan Al-Quran terlebih mendekati Ramadan ini kita tidak ada kesungguhan kita. Semoga Allah berikan kesungguhan kepada kita insyaallah. Allah bimbing Ibu dan menjadi lebih baik ke depannya. Barakallahu fiik Ibu. Terima kasih Ustadz, mohon doanya Ustadz. Sama-sama Ibu. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ibu Tini di Jambi, dan kita persilahkan peserta kita ada Ibu Mutia Salman, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Salah. Betul, salah. Afwan Ustaz. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Baik, Masya Allah. Ibu Mutia Salman di Medan, barakallahu fiik. Kemudian saya minta pada ayat yang keempat ya Bu ya. Lainnya Masya Allah ini bagus sekali bacaannya. Saya yakin Ibu sudah belajar tahsin, ada belajar sifat-sifat huruf. Cuman untuk lebih menyempurnakan huruf lam yang disukun, hammalatal, sambil dilebarkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Lebih berikan tal, ini di samping dia suaranya adalah tawassut,
Kemudian juga berikan sifat istifalnya, dilebarkan mulutnya. Silakan ayat keempat saja. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah, barakallahu fik, Ibu Mutia, jazakillah khairan jaza, barakallahu fik, wa zadakillahu taufiqan wa hidayatan. Jazakallahu khair. Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ibu Mutia Salman di Medan. Dan kita persilahkan ada yang sudah tersambung bersama kita dari Cianjur, Pak Adan. Silahkan Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, silahkan Pak, langsung dibaca Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak bisa melihat Ustadz, jadi saya pakai hafalan aja Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, silakan, silakan. Silakan Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Oke. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Oke, baik. Baik, Pak Adan ya, Pak Adan kan Pak? Ya, Pak Kadan. Pak? Ya. Pak Sadan. Kadan ya betul. Baik, baik. Bapak di Cianjur, barakallahu fik. Pertama yang saya ingin berikan adalah ingatkan huruf Ain dan huruf Hamzah, huruf A adalah huruf tenggorokan. Yang mana keduanya adalah huruf yang istifham, yaitu yang suara ke bawah. Maka jati dirinya ketika pengucapannya kita rasakan dari tenggorokan. Jangan langsung moncong, tapi dari melebar dulu tenggorokan kita, melebar dulu mulut kita. A, buka lebar mulutnya, rahang tarik ke bawah sedikit, rahangnya tarik ke bawah sedikit sambil lebarkan mulutnya, itu dari lebarnya mulut dan rahang sedikit ke bawah, kemudian baru masuk ke huruf dhammah, ke harokat dhammah. Boleh dicoba Ustaz? Ya, a'udzu, bukan a'udzu, tapi dilebarkan dulu baru dimoncongkan. A'udzu. Coba sekali lagi Pak. Ya. A'udzu. Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah ayat yang keempat, Pak Kadan, yaitu ayat keempat, wa imra'atuhu hamma. Maka di sini mim yang bertasydid maka harus diberikan dengung, 2 ketukan. Coba Bapak ulangi sekali lagi, berikan gunnahnya, dengungnya. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian ayat yang terakhir dibaca ulang Pak.
fi jidha hablum mim masad. Baik, Masya Allah. Huruf dal. Keluarnya dari mana Pak huruf dal? Huruf dal Bapak rasa coba. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Betul, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau bertemu dengan gigi seri atas. Ya. Tidak apa-apa. Baik, Pak Kadan di Cianjur, Masya Allah, walaupun keadaan Bapak, Masya Allah, tapi tetap bisa menghafal Al-Quranul Karim. Jadi bukan penglihatan yang dibutakan yang sebenarnya akan, tapi yang namanya dibutakan adalah tentunya ketika hati manusia dibutakan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Kadan. Mohon doakan buat kami Pak, semoga kami tetap bisa menjaga kitabullah taala. Barakallahu fiik wa zadakumullahu hidayatan wa taufiqan wa hirsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kadan di Cianjur, jazakumullah khairan telah bergabung bersama kami di malam ini. Dan dengan demikian, Pak Kadan di Cianjur menjadi pembaca terakhir di pertemuan kita malam ini. Seperti biasa, nanti ada motivasi penutup dari Ustadz, tapi sebelumnya mungkin kami mau informasikan sedikit, Ustadz, terkait program terbaru nanti di Rosyad TV di bulan Ramadan. Insya Allah ada Tadarus Al-Quran setiap hari, Senin sampai Sabtu maksudnya, dari jam 7 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Dedi Swanto Hafizullah Ta'ala. Dan perubahan jam tayang ada di kajian belajar Iqra yang biasa bersama Ustadz Muhammad Yusuf LC pukul 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu dan Minggu selama Ramadan. Itu aja Ustadz informasinya. Alhamdulillah. Dan mohon motivasi penutup Ustadz seperti biasa, silakan Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita, dan kita pasti tidak bisa mendapatkan petunjuk melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta tahsin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah saya mengingatkan tentang pentingnya kita membiasakan bacaan Al-Quran. Kalau kita jarang membaca Al-Quran, tentunya kesalahan sifat-sifat huruf atau bahkan mungkin kesalahan makharijul huruf sering terjadi. Jadi ini akan terlihat kepada yang semakin jarang membaca, maka akan semakin sering pula dia akan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan sifat huruf ataupun kesalahan makharijul huruf. Maka siapa yang semakin sering membaca dan ada motivasi untuk memperbaiki bacaan terlebih lagi, maka insya Allah kemungkinan besar menjadda wajada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka akan kami berikan jalan kami kepadanya, maka mereka akan semakin lebih bisa insya Allah ta'ala. Baiklah, para pemirsa Rosyad TV yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pelajaran kali ini yang berkenaan tentang tebal dan tipisnya huruf. Itu kaitan antara tebal itu kaitannya erat dengan yang namanya sifat isti'la, dan yang namanya tipis kaitannya erat dengan sifat istifal. Yang namanya tebal dengan melebarkan mulut, dengan tidak melebarkan mulut dan rahang tidak ditarik ke bawah. Adapun yang tipis maka dilebarkan mulut dan rahang ditarik ke bawah. Kemudian para pemirsa yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Ramadan sudah berada di penghujung mata. Sekali lagi saya mengingatkan akan pentingnya Ramadan yang luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, yang sebagai petunjuk kepada manusia. Maka
bersungguh-sungguhlah kita di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan as-salaf, yaitu orang-orang terdahulu daripada sahabat Nabi SAW, mereka sebagian besar mereka mengkhatmahkan Al-Quran selama Ramadan 2 kali. Khatmah yang pertama adalah yaitu khatam bacaan. Kemudian khatam yang kedua adalah khatam ditadaburi isi Al-Quran. Jadi tidak hanya dibacakan, tapi Al-Quran tersebut kalau bisa juga meresap ke dalam sanubari kita, meresap ke dalam hati kita, sehingga kita terjauhkan daripada sifat-sifat orang Khawarij yang hanya melantunkan Al-Quran dengan indahnya tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Baiklah para pemirsa yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan yang dapat kita gapai insyaallah pada Ramadan ini. Kita lebih bersungguh lagi setelah pada Ramadan tahun lalu keadaan ibadah dengan berjamaah atau dengan bersama-sama tadarus Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, maka pada kesempatan kali ini kita bersyukur dan kita lebih bersungguh lagi untuk menemuinya, untuk bersua dan berlomba-lomba di dalam ibadah, yaitu fastabiqul khairat dalam bulan Ramadan, itu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan pada bulan Ramadan ini. Baik para peserta, para pemirsa yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akhiri kesempatan kali ini, kajian kali ini tentang tahsin Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pendampingan dan koreksinya terhadap para peserta dan pemirsa Rosyad TV malam ini. Dan para pemirsa Rosyad TV juga para peserta kelas belajar tahsin, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya di program pelajar tahsin kali ini. Dan ikuti terus program-program yang ada di Rosyad TV, tentunya di saluran dakwah keluarga Islami. Mungkin itu aja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.